Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, pernahkah kita diam sendirian di malam hari? Lalu tiba-tiba teringat wajah ibu kita, teringat suara ayah kita, teringat saat mereka masih hidup, memanggil nama kita dengan penuh kasih. Dan sekarang, rumah itu masih ada, kamar itu masih ada. Tetapi orang yang paling tulus mencintai kita sudah tidak ada. Yang tersisa hanya kenangan dan penyesalan. Karena ternyata setelah mereka pergi, baru kita sadar bahwa tidak ada cinta yang seikhlas cinta orang tua. Orang tua yang sudah wafat masih menunggu dari anaknya. Sahabatku, jangan pernah mengira hubungan anak dan orang tua selesai ketika kematian datang. Tidak, kasih sayang itu tetap tersambung. Doa seorang anak masih sampai kepada mereka. Sedekah dari anak masih bisa menerangi kubur mereka. Air mata penyesalan seorang anak bahkan bisa menjadi tanda masih hidupnya hati. Banyak orang menangis di makam orang tuanya sambil berkata, "Seandainya waktu bisa kembali, aku ingin lebih lembut kepada ibu. Aku ingin lebih mendengarkan ayah." Tetapi waktu tidak pernah kembali. Karena itu, selagi kita masih hidup, jangan biarkan orang tua kita kesepian di alam kubur. Karena lupa doa dari anaknya sendiri. Akhlak pertama, jangan pernah melupakan doa untuk mereka. Sahabatku, mungkin hari ini kita sibuk mencari uang, sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan urusan dunia. Tetapi pernahkah sehari saja kita benar-benar mendoakan ibu ayah kita yang sudah wafat? Kadang kita menangis karena kehilangan rezeki. Tetapi kita lupa, ada orang tua kita di alam sana yang sangat menunggu kiriman doa dari anaknya. Bayangkan, di alam kubur yang gelap, yang datang menerangi mereka, bukan lampu, bukan harta, tetapi doa anak yang saleh. Allahumma firli wali walidaya, warhamhuma kama rabbayani syagira. Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku waktu kecil. Kalimat itu mungkin pendek, tetapi bisa menjadi cahaya besar di kubur orang tua kita. Jangan tunggu malam Jumat saja, jangan tunggu ziarah kubur saja. Biasakan setiap selesai salat, sebut nama mereka. Ya Allah, ampunilah ibuku. Ya Allah, lapangkan kubur ayahku. Karena bisa jadi hari ini orang tua kita sangat bahagia hanya karena doa sederhana dari anaknya. Akhlak kedua, jangan malu menangisi orang tua. Ada orang yang berkata, "Sudahlah, jangan cengeng." Tidak, menangisi orang tua bukan kelemahan. Itu tanda hati masih hidup. Bahkan banyak anak yang keras kepada semua orang, tetapi hancur ketika mengingat ibunya. Karena baru sadar, dulu ibunya makan sisa agar anaknya kenyang. Dulu ayahnya bekerja sampai sakit agar anaknya sekolah. Tetapi saat orang tua hidup, kita malah sering membantah. Kadang ibu hanya ingin didengarkan, tetapi kita malah membentak. Kadang ayah hanya ingin ditemani ngobrol, tetapi kita sibuk dengan handphone. Dan sekarang, saat mereka sudah tiada, baru kita sadar bahwa tidak ada suara paling menenangkan selain suara ibu, dan tidak ada pundak paling kuat selain pundak ayah. Kalau malam ini engkau rindu kepada orang tuamu, menangislah. Tetapi jangan hanya menangis. Doakan mereka, karena air mata tanpa doa tidak akan sampai. Akhlak ketiga, menjaga nama baik orang tua. Sahabatku, orang tua yang sudah wafat tidak bisa lagi membela dirinya. Maka anaklah yang harus menjaga kehormatan mereka. Jangan menjadi anak yang membuat orang berkata, "Kasihan ayah ibunya, anaknya rusak." Nauzubillah. Kalau dulu orang tua kita dikenal baik, lanjutkan kebaikannya. Kalau dulu ayah suka sedekah, teruskan. Kalau dulu ibu suka membantu tetangga, teruskan. Karena amal anak yang baik juga akan membahagiakan orang tuanya di alam kubur. Bayangkan, di alam sana, orang tua kita mendengar bahwa anaknya rajin salat, rajin mengaji, tidak menyakiti orang lain. Betapa bahagianya mereka. Tetapi kalau anaknya menjadi sumber maksiat, sumber fitnah, sumber kerusakan, betapa sedih hati orang tua itu, walaupun mereka sudah wafat. Akhlak keempat, jangan melupakan sahabat dan kerabat orang tua. Ini akhlak yang sering dilupakan. Setelah orang tua meninggal, kita mulai jauh dari teman-teman mereka. Padahal, menjaga hubungan dengan sahabat orang tua adalah tanda bakti.
datangi teman ayahmu. Hormati sahabat ibumu, karena setiap mereka melihat wajahmu, mungkin mereka teringat orang tua kita, dan itu membuat hati mereka bahagia. Kadang ada paman tua yang hanya ingin ditemani ngobrol, karena dia rindu sahabatnya yang sudah wafat, yaitu ayah kita. Jangan cuek. Akhlak seorang anak bukan hanya kepada orang tuanya, tetapi juga kepada orang-orang yang dicintai orang tuanya. Akhlak kelima, SDEK, akan amal untuk orang tua. Sahabatku, kalau engkau benar-benar mencintai orang tuamu, jangan hanya kirim bunga ke makam, kirimkan amal. Bacakan Al-Quran, bersedekah atas nama mereka, bangunkan sumur, berikan makan orang miskin, bantu anak yatim, lalu niatkan, ya Allah, pahala ini untuk ibuku. Ya Allah, pahala ini untuk ayahku. Mungkin kita bukan anak yang sempurna ketika mereka hidup. Mungkin kita pernah mengecewakan mereka. Tetapi jangan berhenti berbakti, walaupun mereka sudah wafat. Karena pintu bakti itu belum tertutup. Ada penyesalan yang paling menyakitkan. Sahabatku, di dunia ini ada penyesalan yang sangat pedih, yaitu ketika kita ingin meminta maaf kepada orang tua, tetapi ternyata mereka sudah tidak ada. Ada anak yang dulu gengsi memeluk ayahnya, sekarang menangis di makamnya. Ada anak yang dulu malas menjawab panggilan ibunya, sekarang setiap malam berharap bisa mendengar suara ibunya sekali lagi. Tetapi semua sudah terlambat, karena kematian tidak pernah menunggu kita siap. Maka, kalau orang tuamu masih hidup, pulanglah, peluk mereka, minta maaflah. Dan kalau mereka sudah wafat, jangan putus doa. Bayangkan saat kita menyusul mereka, suatu hari nanti kita juga akan mati. Kita juga akan masuk kubur. Dan saat itu, kita akan berharap punya anak yang mendoakan kita. Karena itu, kalau hari ini kita ingin anak kita berbakti nanti, maka mulailah dengan berbakti kepada orang tua kita sendiri. Sebab anak belajar bukan dari ucapan, tetapi dari contoh. Kalau kita ringan mendoakan orang tua, insya Allah, suatu hari anak kita juga akan mendoakan kita. Sahabatku, mungkin malam ini ada yang membaca naskah ini sambil menangis. Karena rindu kepada ibunya, rindu kepada ayahnya. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Rindu kepada orang tua adalah tanda hati belum mati. Sekarang, coba pejamkan mata sebentar. Bayangkan wajah ibu kita. Bayangkan wajah ayah kita. Bayangkan bagaimana dulu mereka berjuang untuk kita. Ibu begadang saat kita sakit. Ayah diam-diam menangis memikirkan biaya hidup. Tetapi, seringkali kita baru sadar nilai mereka setelah mereka pergi. Kalau hari ini orang tua kita sudah wafat, maka jadilah anak yang masih terus mengalirkan pahala untuk mereka. Jangan biarkan makam mereka sepi dari doa. Karena mungkin di alam sana mereka sedang berharap, ya Allah, gerakan hati anakku untuk mendoakanku. Mari kita tutup dengan doa. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kamarabayani syagira. Ya Allah, ampunilah kedua orang tua kami. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil. Amin, ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.